kritik misalnya Tom Lembong terhadap kebijakan Jokowi dalam konteks ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Dia mengatakan tidak ada investor yang berminat. Hari ini kita lihat sendiri bahwa ibu kota negara itu, ibu kota Nusantara itu gagal menjadi ibu kota nasional. Yang kedua adalah kritik hilirisasi nikel itu merusak alam dan merusak pasar global. Artinya kebijakan Jokowi dalam bidang nikel dalam kritiknya Tom Lembong, kebijakan yang sangat jangka pendek, mengeruk, menjual, lalu tidak berpikir tentang masa depan. Yang ketiga adalah kritik Tom Lembong bahwa bantuan sosial Jokowi yang digunakan di dalam memprakondisikan pemilu agar bisa memenangkan atau bisa mendorong kemenangan anaknya, menguras jutaan pasokan beras, jutaan ton pasokan beras dari Bulog. 3 kritik ini juga yang sebenarnya disampaikan oleh Hasto Kristianto. Saya akan coba menyampaikan satu pandangan yang mencerminkan keprihatinan yang mendalam, baik sebagai warga, sebagai aktivis, sebagai advokat, sebagai dosen yang mengajar hukum, yang bergelut dengan hukum, yang berjibaku dengan begitu banyak dinamika hukum dalam berbagai dimensinya, baik itu dimensi sosial, politik, ekonomi, bahkan ideologi gitu ya. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan nanti akan banyak mencerminkan bagaimana hukum dalam lanskap dimensi sosial, ekonomi, politik, dan ideologi itu gitu ya. Nah, saya akan mulai tentu dari yang pertama. Kegiatan ini diberi tema besar tentang penuntutan bermotif politik, gitu ya. Politically motivated prosecutions. Ini suatu terminologi yang sebenarnya banyak dikenal di dalam negara-negara autokrasi, negara-negara otoriter yang tidak menerapkan hukum secara imparsial, secara tidak berpihak, yang tidak menerapkan hukum dengan adil dan didasarkan pada prinsip-prinsip peradilan yang adil. Apa sebenarnya politically motivated prosecutions itu, atau penuntutan yang bermotif politik? Penuntutan bermotif politik itu adalah sebuah proses hukum berbentuk investigasi pidana, berbentuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bahkan penghukuman pidana yang bermotifkan politik atau yang tampak seperti bermotifkan politik gitu ya. Nah, proses hukum yang seperti ini dinodai oleh motif politik atau dinodai oleh motif dari tindakan lainnya yang merongrong hak seseorang ketika berhadapan dengan hukum. Hak itu adalah hak atas peradilan yang adil, untuk tidak dianggap bersalah sampai terbukti sebaliknya, untuk diberikan hak pembelaan, dan untuk diperiksa berdasarkan tuduhan pidana yang memang berhubungan dengan norma-norma hukum yang dituduhkannya. Bukan hal lainnya seperti tindakan administratif atau tindakan kebijakan lainnya, atau pandangan ideologi atau asosiasi politik dari orang yang dituduh atau dari orang yang didakwa. Gitu ya. Nah, ini adalah perintah dari norma-norma universal, Deklarasi Universal HAM PBB, konstitusi, hukum-hukum Indonesia untuk memastikan keadilan itu benar-benar adil, keadilan itu tidak memihak, dan secara praktis dia tidak digunakan untuk tebang pilih, untuk memilih orang untuk dijadikan terdakwa, terpidana, karena asosiasi politiknya, karena aktivitas politiknya, atau karena pandangan politiknya, atau karena oposisi politiknya terhadap pemerintah atau terhadap pemimpin politik tertentu gitu ya. Nah, asosiasi ini atau aktivitas atau pandangan, keyakinan politik gitu ya, atau ideologi politik
adalah pertimbangan-pertimbangan yang tidak diizinkan untuk dipakai oleh aparat penegak hukum di dalam penuntutan maupun pemidanaan. Kalau ia dipakai, itulah yang disebut sebagai politically motivated prosecutions. Dalam kasus Indonesia, pertanyaannya adalah apakah ada orang, aktivis, warga, politisi, anggota partai yang dituduh telah melakukan pidana lebih karena asosiasi politiknya, aktivitas politiknya, pandangan politiknya, dan keyakinan politiknya. Atau sikap-sikap politiknya yang berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa atau dengan kepentingan dari pemerintah yang berkuasa. Kalau ada, itu jelas inkonstitusional, itu jelas tidak sejalan dengan kewajiban etis dari aparat penegak hukum, baik itu polisi, KPK, jaksa, maupun hakim. Jaksa misalnya dilarang untuk memulai sebuah penuntutan yang bermotif politik atau yang tampak bermotif politik. Kenapa? Karena ia akan merusak dan menciderai hak-hak orang yang didakwa atas keadilan fundamental di dalam administrasi peradilan. Studi-studi para sarjana tentang bagaimana proses hukum bersentuhan dengan dinamika politik telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah dilakukan oleh Thomas Power yang berjudul Serangan Terhadap Akuntabilitas, Attacks on Accountability. Ini ada di dalam buku Demokrasi di Indonesia, dari stagnasi menuju regresi yang diterbitkan oleh ISEAS dan Australian National University. Dalam studinya, ia membandingkan jumlah petahana dan mantan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan tersangka oleh polisi, oleh jaksa, berdasarkan masa kepresidenan. Dari mulai masa kepresidenan SBY sampai periode pertamanya berakhir bersama Yusuf Kala, periode keduanya di masa SBY bersama Budiono, wapresnya, dan periode di masa Jokowi bersama Yusuf Kala. Demikian pula perbandingannya pada kasus-kasus jumlah petahana dan mantan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan oleh tersangka KPK berdasarkan masa kepresidenan yang sama. Perbedaannya adalah di masa-masa KPK, ketika KPK masih dinilai independen, bahkan dipandang sebagai satu-satunya lembaga yang paling bisa dipercaya dalam penegakan hukum, banyak sekali proses hukum ditujukan kepada orang-orang dengan latar belakang partai politik secara beragam, secara random. Tetapi dalam proses hukum yang didasarkan pada kasus serupa, yaitu tindak pidana korupsi misalnya, yang dilakukan oleh polisi dan kejaksaan, justru sangat terselektif, sangat terseleksi gitu. Hanya ditujukan kepada orang-orang dengan latar belakang partai politik yang berbeda dari pemerintah. Dan ini makin menonjol di era pemerintahan Jokowi. Bahkan sudah menonjol di dalam periode pertama pemerintahannya. Ada beberapa pokok temuan yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa di masa periode pertama pemerintahan Jokowi, hukum yang represif, taktik yang anti-demokrasi justru menjadi ciri dari pemerintahannya saat itu. Dan disinilah dimulai apa yang disebut oleh Edward Aspinall, seorang profesor di ANU, dan Associate Professor Marcus Münchner, sebagai illiberalisme eksekutif. Atau yang disebut oleh Thomas Power sebagai dimulainya pergeseran menuju otoritarianisme, authoritarian turn, dari kepresidenan Jokowi. Salah satu konsekuensi dari illiberalisme ini atau dari neo-otoritarianisme ini adalah pelemahan mekanisme pertanggungjawaban, mekanisme kontrol dan akuntabilitas. Atau pelemahan dan kooptasi sekaligus terhadap mekanisme demokratik untuk adanya akuntabilitas yang berfungsi membatasi pelaksanaan kekuasaan eksekutif gitu.
Nah, tetapi itu karena lemah, maka Indonesia memasuki pergeseran otoriternya. Nah, pola-pola ini terbukti baik di ranah lembaga politik formal, misalnya pelemahan oposisi berbasis partai, penyempitan persaingan elektoral, perambahan pemerintah pusat ke arena pemerintah daerah, dan pelemahan penegakan hukum yang independen, maupun dalam relasi pemerintahan dan masyarakat sipil, di mana mobilisasi opini dan penyampaian suara kritis semakin tidak terjembatani. Gitu ya. Nah, inilah sebuah kecenderungan dari tindakan eksekutif yang disebut sebagai weaponization of law enforcement. Tindakan eksekutif mempersenjatai diri dengan penegakan hukum. Jadi hukum menjadi alat untuk menyerang lawan politik. Hukum menjadi senjata untuk melemahkan lawan politik. Gitu ya. Dan pada masa pemerintahan Jokowi yang kedua, weaponization of law enforcement ini mencapai titik puncaknya yang menurut Thomas Power tidak tertandingi sejak runtuhnya Orde Baru. Singkatnya, proses-proses ini mengungkapkan apa yang disebut sebagai penggelembungan kekuasaan eksekutif gitu, atau aggrandizement of executive power gitu. Kenapa? Karena eksekutif semakin berkuasa dan mengekang segala bentuk tantangan terhadap dirinya atau tantangan terhadap kekuasaannya dengan memanipulasi instrumen represif yang sudah ada dan mengeksploitasi kelemahan lanskap politik Indonesia pasca 98. Nah, temuan-temuan inilah yang akhirnya membuat saya dan banyak kalangan sivitas akademika, aktivis, tidak merasa heran ketika Indonesia tahun 2025 memasuki wilayah abu-abu atau gray zone area di dalam indeks demokrasi global yang dibuat oleh VDEM Institute. Di dalam indeks itu, Indonesia masuk ke dalam setidaknya 5 negara yang tergolong autokrasi elektoral pada tahun terakhir ini. Yang pertama adalah Benin, kedua Guyana, ketiga Mauritius, keempat Mongolia, dan yang kelima Indonesia. Anda bayangkan, Indonesia gak pernah saya bisa bayangkan tiba-tiba disejajarkan dengan Guyana, Mongolia, Mauritius, dan Benin. Kita hanya pernah membanding-bandingkan Indonesia dengan India, bahkan dengan Amerika sebagai negara demokrasi dengan penduduk yang sangat besar. Atau Indonesia dengan negara-negara yang ekonominya yang sangat mulai maju dalam forum regional BRICS, Brazil, India misalnya, dan seterusnya. Atau di negara-negara Asia Tenggara gitu, dengan 10 negara yang sebagian diperhitungkan secara ekonomi dan secara politik seperti Malaysia atau Filipina misalnya. Atau di Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang gitu ya. Nah, menurut VDEM, yang paling baik kita bisa prediksikan dari 5 negara ini, termasuk Indonesia, adalah tidak lagi memenuhi kategori demokrasi elektoral. Dia belum masuk ke dalam autokrasi tertutup atau otoritarianisme penuh, melainkan baru memasuki autokrasi elektoral. Jadi negaranya sudah menjadi negara otoriter, tapi masih punya pemilu. Ini yang oleh sebagian sarjana dalam konferensi di Australia tahun lalu disebut sebagai otoritarianisme kompetitif. Gitu. Jadi negara otoriter, tapi masih menyediakan medium persaingan secara terbatas. Dengan tentu saja sumber daya yang sangat tidak seimbang. Nah, memang dunia hari ini mengalami langit yang kelam, gitu, awan yang hitam, yang kelabu. Gitu. Kenapa? Karena negara dengan populasi terbesar di dunia, 5 negara, misalnya Tiongkok, India, Pakistan, Amerika, Indonesia, semua demokrasinya terancam. Bahkan sekarang ini di dunia hanya ada negara demokrasi sebanyak 88. Baik
demokrasi liberal maupun demokrasi elektoral. Dan 91 negara demokrasi, 91 negara ya dengan kategori autokrasi. Baik autokrasi elektoral maupun autokrasi tertutup gitu ya. Ini sebuah pembalikan dari tahun-tahun yang sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya dunia masih didominasi oleh negara-negara demokrasi yang menghormati hak asasi manusia, menghormati hukum yang tidak berpihak, gitu. Memastikan pemilu berjalan dengan kompetisi yang sehat, bebas, dan adil. Tapi setahun terakhir, kondisi ini berbalik. Justru lebih banyak negara-negara autokrasi dibandingkan demokrasi. Bahkan demokrasi yang penuh, yang disebut sebagai demokrasi liberal, di mana kebebasan sangat dihormati, itu menjadi jenis rezim politik yang paling jarang di dunia ini sekarang. Dengan total 29, jadi dari 88 negara demokrasi tadi itu hanya 29 yang memenuhi kategori demokrasi liberal. Gitu. Nah, dari segi populasi, negara demokrasi liberal ini hanya 12% atau 900 juta orang. Dan terendah di dalam 50 tahun terakhir. Sementara penduduk yang tinggal di negara autokrasi itu ada 72%. 46% diantaranya tinggal di negara-negara demokrasi dengan, tinggal 46% diantaranya tinggal di negara-negara autokrasi elektoral, termasuk Indonesia, ada 3,7 miliar jiwa, dan autokrasi tertutup, autokrasi yang benar-benar tidak membuka ruang persaingan sama sekali, yaitu 26% atau 2,1 miliar jiwa, dengan populasi terbesar antara lain Tiongkok, Myanmar, dan Vietnam. Bahkan Belarus di Eropa beralih menjadi negara demokrasi, beralih dari negara demokrasi elektoral, autokrasi elektoral menjadi autokrasi tertutup, menjadi yang pertama dalam 25 tahun terakhir di Eropa menjadi negara autokrasi tertutup. Dengan kata lain, memang dunia sedang gelap dan Indonesia memasuki kegelapan itu. Meskipun tagar Indonesia gelap itu penuh dengan idealisme, bukan bayaran seperti yang dituduhkan oleh Prabowo kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke kasusnya Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Dua sosok ini kalau kita menggunakan lensa yang besar tadi, maka menjadi sangat terlihat mereka ada di dalam barisan oposisi-oposisi itu. Suara-suara kritis itu, baik terhadap kebijakan, terhadap kepemimpinan, maupun terhadap kompetisi persaingan di masa pemilu. Pertama, kritik misalnya Tom Lembong terhadap kebijakan Jokowi dalam konteks ibu kota negara, ibu kota Nusantara. Dia mengatakan tidak ada investor yang berminat. Itu dibantah oleh Jokowi, dibantah oleh Bahlil dengan mengatakan ada kok. Tapi saya memang tidak bisa merinci, kata Bahlil. Ya kalau ada tapi tidak bisa dirinci sebenarnya tidak ada. Setelah didesak, lalu dikatakan ada, tapi pengusaha dalam negeri. Oh kalau begitu bukan investor luar negeri yang dimaksud. Investor dalam negeri pun belakangan diberitakan dalam majalah-majalah atau dalam berita-berita sebagai tindakan mereka yang tidak lebih dari sebuah keterpaksaan untuk mendukung apa yang seolah-olah besar, berhasil, padahal sebenarnya rapuh dan gagal. Hari ini kita lihat sendiri bahwa ibu kota negara itu, ibu kota Nusantara itu gagal menjadi ibu kota nasional. Yang kedua adalah kritik Tom Lembong bahwa hilirisasi nikel itu merusak alam dan merusak pasar global. Bahkan mengancam posisi Indonesia di kemudian hari dari yang seharusnya bisa mempertahankan sumber daya nikel 30-50 tahun menjadi hanya sekitar 5-10 tahun ke depan. Habis itu kita akan mengemis ke banyak negara untuk membalikan energi nikel itu. Artinya kebijakan Jokowi dalam bidang nikel dalam kritiknya Tom Lembong, kebijakan yang sangat jangka pendek, mengeruk, menjual, lalu tidak berpikir tentang masa depan. Yang ketiga adalah kritik Tom Lembong bahwa bantuan sosial Jokowi yang digunakan di dalam memprakondisikan pemilu
agar bisa memenangkan atau bisa mendorong kemenangan anaknya, menguras jutaan pasokan beras, jutaan ton pasokan beras dari Bulog. 3 kritik ini juga yang sebenarnya disampaikan oleh Hasto Kristianto. Nah, mereka bersikap kritis, bersikap oposisional, bahkan menantang kekuasaan Joko Widodo, termasuk dengan memilih kubu yang berlawanan dengan kubu yang didukung oleh petahana ketika itu. Nah, dengan lanskap yang demikian, menjadi jelas, menjadi terang, bahwa proses penuntutan terhadap keduanya sulit dipertanggungjawabkan sebagai proses hukum yang sepenuh-penuhnya sebagai proses hukum. Apalagi apabila dihubungkan dengan pertimbangan ideologis di dalam amar putusan majelis hakim. Tom memiliki alasan yang diberatkan atau yang memberatkan karena ia mengedepankan ekonomi kapitalisme dibandingkan sistem demokrasi Pancasila atau sistem demokrasi ekonomi dan sistem Pancasila berdasarkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Sekilas ada kemuliaan di sana, sekilas ada kebajikan di sana. Tapi kalau kita mengerti tentang sejarah hukum acara pidana di Indonesia, jelas sekali bahwa proses manipulasinya dalam praktik bukan sekedar manipulasi teknikal. Misalnya kalau teknikal itu, tidak ada sanksi kalau orang aparat hukum melanggar hukum acara, hakim melanggar hukum acara, jaksa melanggar hukum acara, polisi atau KPK melanggar, tidak ada sanksi. Tidak ada aturan yang jelas soal penangkapan, penahanan, pengurangan masa penahanan, penghapusan wewenang pemerintahan penahanan, pemindahan, peninjauan kembali, pemeriksaan, pemberian wewenang kepada jaksa dan pengadilan dan seterusnya. Itu semuanya adalah kelemahan-kelemahan teknikal atau celah-celah teknikal yang seringkali membuat hukum tidak bekerja untuk keadilan. Tapi yang sebenarnya lebih mendasar adalah justru hukum didistorsi oleh konsepsi politik ideologi, gitu ya. Nah, ideologi ini di masa Orde Baru datang dari ideologi negara integralistik yang memandang relasi negara dengan masyarakat, dengan rakyat, itu bersifat familial, bersifat kekeluargaan, bukan libertarian. Artinya, konsep ini lebih cenderung konsisten dengan budaya Indonesia yang diklaim sebagai budaya yang menghindari kritik, menghindari konflik, menghindari perbedaan pandangan. Perbedaan pandangan yang dimunculkan oleh seorang Hasto atau seorang Tom Lembong itu adalah perbedaan-perbedaan pandangan yang harus dihindari, harus dieliminir di dalam konsepsi ideologi itu, gitu. Konsepsi negara integralistik itu. Karena tidak mungkin negara, pemerintah melukai rakyatnya. Karena pemerintah dan negara adalah orang tua dari anak-anaknya yang rakyat itu. Jadi pandangan ideologi semacam ini yang sekarang seperti ingin dihidupkan kembali di dalam putusan itu. Nah, dulu Orde Baru mengubah konsepsi negara integralistik ini menjadi lebih simpel, yaitu ideologi Pancasila. Dalam amar putusan hakim, demokrasi Pancasila, gitu, dan seterusnya, gitu. Jadi segala sesuatu disebut Pancasila dan hanya bisa diakui kalau ia Pancasila. Hukum Pancasila, HAM yang Pancasila, negara yang Pancasila, dan segala hal yang hanya bisa diakui oleh negara Indonesia kalau ia disematkan kata Pancasila. Meskipun pemaknaan presisi terhadap Pancasila itu kabur batasnya, gitu. Orang bisa dituduh anti Pancasila dengan undang-undang subversif, gitu. Di proses hukum ditahan berbulan-bulan tanpa dihadapkan pada pengadilan. Dan biasanya ideologi ini mengutamakan persatuan nasional, stabilitas sosial, dan negara patrimonial, gitu. Nah, di dalam kerangka itulah aparatur hukum bekerja mengabdi pada negara itu, mengabdi pada ideologi itu, bukan pada keadilan, bukan pada pembelaan pada orang yang tertindas atau orang yang dipersalahkan secara pidana, meskipun ia tidak terlibat di dalam tindakan pidana itu. Nah,
Sebagai penutup saja bahwa pandangan ideologi semacam ini tidak pernah membayangkan bahwa kekuasaan negara yang dikelola oleh para pejabat itu dapat digunakan untuk melayani kepentingan partikularistik dari penguasanya. Tidak pernah dibayangkan bahwa itu hukum akan digunakan melawan kepentingan rakyat. Tidak pernah dibayangkan bahwa hukum itu akan mengambil bentuk penindasan terhadap oposisi misalnya. Nah, dengan demikian, saya kira kondisi politik Indonesia ke depan ini akan menghadapi masa-masa kegelapan. Masa-masa yang bisa menimbulkan turbulensi gitu ya. Tapi juga bisa menunda turbulensi, tapi tidak lagi bisa menunda kerusakan-kerusakan mendasar dari demokrasi yang diraih dengan keringat, dengan peluh air mata dan darah para mahasiswa dan warga masyarakat Indonesia 27 tahun yang silam.